dunia seakan kembali ke babak gelap sejarah ketika peluru dan rudal menjadi bahasa diplomasi antar negara. Di Timur Tengah, Israel adu kekuatan dengan kelompok dari berbagai arah melawan Hamas di Gaza, Hizbullah di Lebanon, hingga Houthi di Yaman. Situasi itu membuat Israel menjadi public enemy. Sementara Amerika Serikat yang sebelumnya hanya memantau dari kejauhan, kini ikut terjun langsung berhadapan dengan Houthi di Yaman. Pada saat yang sama, di belahan bumi Eropa Timur, Rusia dan Ukraina masih berkecamuk di palagan yang sama sejak 2022 silam. Belum usai dentuman artileri di Timur Tengah dan Eropa, ketegangan lama antara musuh bebuyutan di Asia Selatan, yakni India dan Pakistan, mencuat ke permukaan. Meski belum ada deklarasi perang, namun ada bara perang yang siap menyala kapan saja di antara India dan Pakistan. 5 konfrontasi yang membuat dunia dalam pusaran ketegangan. Seperti apa perkembangan terbaru kelima konflik itu? Kegelisahan tak pernah beranjak dari benak warga Gaza, Palestina sejak 7 Oktober 2023. Tiap harinya selalu ada eskalasi dalam perang Israel dan Hamas. Per video ini dibuat pada 9 Mei 2025, keputusan Kabinet Israel memperluas serangan menjadi salah satu eskalasi terbesar yang bisa berpotensi mengubah arah peperangan. Pada Senin 5 Mei 2025, Kabinet Israel berencana memperluas operasi militernya di Gaza. Ada 5 hal yang akan dilakukan Israel. Memulangkan 59 sandera Hamas, melumpuhkan kekuatan Hamas, memindahkan paksa warga Palestina dari Gaza, memblokade bantuan kemanusiaan, dan memperluas zona penyangga. Perluasan operasi militer itu berpotensi semakin menambah parah krisis kemanusiaan di Gaza yang sudah memprihatinkan. Sementara di Lebanon, Israel masih terus melancarkan serangan ke arah Hizbullah usai gencatan senjata di antara keduanya gagal. Keduanya terus beradu serangan dan Hizbullah terus mencatatkan korban. Pada April 2025, sejumlah warga Lebanon dan Palestina juga sempat ditahan karena dicurigai menembakkan roket dari Lebanon ke Israel. Mereka diduga bagian dari Hamas. Dugaan itu kemudian berujung pada dikeluarkannya peringatan dari pemerintah Lebanon yang saat ini tengah memperkuat otoritas mereka atas Lebanon. Pemerintah Lebanon pada Jumat 2 Mei 2025 memperingatkan bahwa kelompok Hamas akan menghadapi tindakan keras jika melakukan serangan apapun dari Lebanon. Belum ada titik terang di antara Israel dan Lebanon. Pertempuran ketiga adalah antara Israel dengan Houthi di Yaman. Berbeda dengan performa Hamas dan Hizbullah yang mulai menurun, Houthi di Yaman masih terus berapi-api melakukan perlawanan. Pada 4 Mei 2025, untuk kali pertama Israel mengakui pertahanan udaranya dijebol oleh rudal Houthi. Hari itu, rudal Houthi mampu menembus pertahanan udara Israel yang terkenal canggih dan sukses menghantam Bandara Internasional Ben Gurion. Tak ada korban jiwa dalam insiden itu meski ada beberapa kerusakan yang dilaporkan. Analis menduga rudal Houthi bisa lolos karena kecepatannya yang tinggi dan jumlah bahan peledak yang dibawa tidak banyak sehingga tak terbaca oleh radar. Sementara militer Israel menyebut itu adalah kesalahan teknis. Tak lama kemudian, Israel melancarkan balasan melalui serangan udara ke lebih dari 10 titik. Tak hanya berjibaku dengan trio H, yakni Hamas, Hizbullah, dan Houthi, Israel juga terlibat konfrontasi dengan Suriah. Permasalahan Israel di Suriah adalah isu lama, yakni soal sengketa perbatasan di wilayah dataran tinggi Golan. Pasalnya, sejak tahun 1974, Israel dan Suriah telah menyepakati perjanjian yang ditengahi PBB. Dalam perjanjian itu, Israel dan Suriah sepakat saling berbagi wilayah di dataran tinggi Golan. Selama beberapa waktu, upaya Israel menerobos perjanjian itu tak begitu signifikan.
Namun sejak Hayat Tahrir al-Syam mengambil alih kepemimpinan Suriah, berulang kali Israel melakukan serangan di wilayah dataran tinggi Golan bagian Suriah. Namun pada Kamis 8 Mei 2025, Presiden Suriah Ahmad al-Sharaa mengaku pemerintahannya tengah mengadakan negosiasi tak langsung dengan Israel. Negosiasi yang dimediasi oleh Uni Emirat Arab itu bertujuan untuk mencari jalan tengah sengketa dataran tinggi Golan. Selain Israel, Houthi juga terlibat dalam pertempuran terbuka dengan Amerika Serikat. Selama masa pemerintahan Presiden Joe Biden, Amerika Serikat hanya melancarkan serangan terhadap Houthi di Yaman secara terbatas. Namun sejak Trump memerintah, Amerika Serikat semakin gencar melancarkan serangan yang masif dan mematikan. Amerika Serikat melancarkan serangan udara yang destruktif ke arah Yaman. Sementara di lain sisi, Houthi masih terus membalas, bahkan sempat membuat jet tempur F-18 Amerika Serikat kolaps dan menembak jatuh drone seharga miliaran dolar Amerika Serikat. Namun pada Selasa 6 Mei 2025, Trump tiba-tiba mengumumkan akan menghentikan kampanye militer terhadap Houthi di Yaman. Trump menyebut perubahan sikapnya itu didasarkan pada pernyataan Houthi yang berjanji tak akan lagi mengebom kapal-kapal Israel, Amerika Serikat, dan asosiasinya di Laut Merah. Trump menyebut ia menghormati janji Houthi itu. Sudah sejak Februari 2022, Ukraina dan Rusia belum menemukan titik damai. Sudah 2 kali Rusia dan Ukraina menyepakati gencatan senjata. Dan pada Kamis 8 Mei 2025, Presiden Rusia Vladimir Putin kembali mengumumkan gencatan senjata sementara yang hanya berlangsung selama 3 hari. Ukraina menganggapnya sebagai lelucon dan menuduh Rusia sudah langsung melakukan ratusan pelanggaran kesepakatan gencatan senjata. Sementara secara diplomatik, Presiden Donald Trump yang mulai memperbaiki hubungannya dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendorong Presiden Rusia Vladimir Putin untuk melakukan gencatan senjata 30 hari. Sementara dampaknya di sektor ekonomi, Inggris kembali menjatuhkan sanksi terhadap lebih dari 100 tanker minyak yang dicurigai milik Rusia. Konfrontasi terakhir adalah meningkatnya ketegangan yang nyaris pecah menjadi pertempuran terbuka antara India dan Pakistan. Ketegangan antara India dan Pakistan dipantik oleh insiden penembakan di Pahalgam, Kashmir bagian India yang menewaskan 26 wisatawan. Sebuah insiden yang kembali mengingatkan dunia akan sejarah kelam pertikaian India dan Pakistan yang tak pernah benar-benar usai. Meski belum resmi mendeklarasikan perang, namun India dan Pakistan sudah terlibat adu serangan. Pada Rabu 7 Mei 2025, Pakistan mengeklaim berhasil menembak jatuh 5 jet tempur India yang diterbangkan ke arah Pakistan pada dini hari. 5 jet tempur itu terdiri atas 3 J-10 buatan Cina dan 2 jet tempur pabrikan Rusia. Di tengah dunia yang terus bergejolak, 5 konflik itu menunjukkan betapa rentannya perdamaian global. Mulai dari Israel yang berhadapan dengan musuh-musuhnya di Timur Tengah, ketegangan Rusia dan Ukraina yang membara sejak 2022, hingga berapi potensi peperangan antara India dan Pakistan. Tak ada cara lain yang lebih manjur selain mengedepankan upaya diplomasi. Harus ada titik keseimbangan yang dicapai dalam tiap konflik yang memanas di berbagai belahan bumi. Kira-kira bisakah semua konfrontasi itu mereda dan menemukan perdamaian? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.